Ya, kita bahas ya. Ini soal-soal UTBK 2025 kemarin, pengetahuan kuantitatif. Oke. Kita bahas nomor 1. 3 dibagi seperempat. Berarti 3 dikali, ya dibalik ya. Jadi 4/1. Sama dengan, nah ini ada penjumlahan, ada perkalian. Jadi adik-adik dahulukan perkalian dulu ya. Berarti 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah akar X. Nah ini 3 kali 4 12, 8 pindah. 12 kurangi 8, 4 sama dengan akar X. Kemudian kuadratin semua ruas. Ya berarti ini 16 sama dengan X. Betul ya, jawabannya 16. Sip. Ya oke, yang nomor 2 apa jawabannya? Oke, banyak masuk jawabannya 4 katanya ya. Oke, kita bahas. Titik 3,14 terletak atau melalui fungsi ini. Nah, ini berarti artinya apa, Dedek? Bisa dimasukin ya. Kalau X-nya diganti sama angka 3, hasilnya adalah 14. Oke. Yuk, ganti sama angka 3, berarti jadi 2 dikali 3 kuadrat 9 dikurangin P dikali X. X-nya 3 ditambah 8, hasilnya adalah 14. 2 kali 9, 18. Ini 3P plus 8 sama dengan 14. Min 3P ke kananin aja biar plus. Oke, ini 18 tambah 8, 26. 26 dikurangin 14, 12 ya. Oke, kiri kanan dibagi 3. Iya, betul ya, jawabannya 4. Nah, atau ada cara yang kedua, adik-adik, kalau misalkan pangkatnya tinggi, ini bisa kalian gunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan Horner. Jadi adik-adik cukup menulis koefisiennya aja. Koefisiennya tapi berurut ya, mulai dari pangkat tertinggi koefisiennya 2, kemudian pangkat satunya di sini adalah min P, kemudian di sini adalah 8. Nah, ini artinya dibagi oleh 3, ini sisanya yang terakhir ini adalah 14. Nah, adik-adik masih ingat ya cara ngerjain ini kan ditambahin ya. Ini pertama turun langsung angkanya 2, setiap nyampe sini kalian sama sebelahnya. 2 kali 3 6. Nanti ini tambahin, berarti min P tambah 6. Kaliin lagi, berarti min 3P ditambah 6 kali 3 18. Nah, ini jumlahnya harus 14 adik-adik. Berarti 8 tambah 18 26 min 3P. Berarti 3P sama dengan 26 dikurangi 14, berarti 12 ya. Iya, ini juga sama, hasilnya sama dengan 4. Oke, itu pakai cara Horner. Sip ya, betul ya jawabannya. Oke, silakan. Nomor 3, tadi kalian jawabnya apa? Ini hati-hati, adik-adik, soal UTBK ini banyak yang keliru ya ngejawab soal ini. Ya, oke, ada yang masuk jawabannya 11 katanya ya. Nah, ada 10 bilangan diurutkan dari, nah ini biasanya kan kalau kita ngurutin dari yang kecil sampai yang besar ya. Ini dari yang terbesar hingga yang terkecil. Berarti yang besar dulu di sini 9, kemudian habis 9 8, ini habis dipakai dicoret ya. 8, habis 8 kalau dilihat di sini yang ini diurutkan berarti 6, kemudian 55 di sini. Terus 4, terus 33, ya benar. 3, terus terakhir 2. Benar ada 10 tuh. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Aduh, saya kayaknya salah deh. 5-nya ada 3 ada deh ya di sini. 5, 5, 5. Oh, ada 3 di sini. Ini berarti kita geser. Nah, di sini ada 5. Kemudian jika S dan T berturut-turut mempresentasikan bilangan posisi keempat tuh 3, 4. Nah, ini adalah S dan T berturut-turut adalah T-nya 7. Posisi ke-7. 4, 5, 6, 7. Nah, ini T. Pertanyaannya 3 dikali S, berarti 3 dikali 5, dikurangin T, T-nya 4. Berarti ini 15 dikurangin 4. Ya, betul ya, jawabannya 11. Gampang-gampang ya adik-adik ya. Ya, silakan. Yang ini apa jawabannya tadi?
Oke, banyak yang jawab 6. Oke ya. Nah, ini adik-adik, suatu prisma. Prisma itu alas dengan atasnya sama, ya. Jadi volumenya itu rumusnya luas alas kali tinggi kalau prisma ya. Kalau limas itu sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, memiliki alas berupa daerah segitiga ABC seperti pada gambar, koordinatnya disajikan seperti pada gambar berikut. Pertanyaannya adalah jarak titik C ke garis AB. Nah, ini adik-adik caranya, adik-adik perhatikan dulu koordinatnya. Kemudian seperti biasa ya, ini Y-nya 0 nih, berarti kita bikin sumbunya dulu adik-adik. Berarti ini sumbu Y-nya 0 di sini. Ini adalah sumbu X. Kemudian sumbu Y-nya, berarti ini kalau saya bikin sumbu Y, berarti di sini ya adik-adik ya. Ini sumbu Y-nya. Jadi rahasianya ngerjain soal ini harus dibuat sumbunya dulu. Nah, ini 8,0, ini 2, min 3, berarti ini X-nya 2. Y-nya adalah min 3, di sini 2,5. Gini. Pertanyaannya jarak titik C ke garis AB. Berarti dari sini ke sini kan ini 2, ini 8. Berarti jarak dari sini ke sini betul, adik-adik tinggal dikurangin ya. 8 kurangin 2. Cocok. Jawabannya 6. Oke, kita next ke soal berikutnya. Ya, apa jawabannya nih? Berapa luas segitiga ABC ini? Oke, ada yang masuk jawabannya 24. Nah, luas segitiga itu kan setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya itu saya ambil aja yang ini ya. Kalau alasnya ini berarti tingginya yang tadi nih dari sini ke sini. Alasnya berarti panjang dari sini ke sini. Berarti ini kurangin ini. Iya, 8 dikali tingginya tadi 6. Berarti coret ini 4 kali 6 betul ya. Jawabannya 24. Wah, pinter-pinter nih. Bagus. Silakan apa jawabannya tadi nomor 6, berapa tinggi prisma tersebut? Nah, di soal dikasih tahu volumenya ya. Ini alasnya, ditanya tingginya. Oke, sudah ada yang masuk. Oke, dari Firas jawabannya 6 juga katanya. Oke. Volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya tadi bentuk segitiga ya. Volumenya dikasih tahu 48, luas segitiganya 20 berapa tadi? 24 dikali tinggi prisma. Iya, harusnya 2 deh ya. Tinggi prismanya harusnya 2 jawabannya. Ya, jangan kecepatan juga ya ngitungnya. Oke, itu adalah teks yang pertama 6. Silakan adik-adik dicoba lagi. Ya, langsung aja coba satu soal. Silakan nomor 7 adik-adik. Oke, sudah ada yang masuk, katanya jawabannya 8. Mungkin adik-adik ada jawaban yang lain. Pertanyaannya berapa banyak persegi? Persegi itu yang panjang dengan lebarnya sama atau sisi-sisinya sama ya. Oke, kayaknya masih salah deh, bukan 8. Silakan dihitung lagi adik-adik. Iya betul, Rahmi ya, 9. Jadi kalau adik-adik perhatikan, yang sisi-sisinya sama untuk yang kecil, persegi yang kecil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Oke, yang kecilnya ada 6. Yang sedang itu terdiri dari 4. Mana nih? Nah, ini yang sedang nih. 1. Terus 2 yang ini. Terus yang mana lagi ada yang ada garisnya? Iya, ini 3 nih yang ini nih. Nah, ini 3. 3. Ada 3 ada deh. Kalau yang ini nggak bisa dibikin karena di sini tidak ada garis ya. Nah, jadi cuma ini aja ada deh. Jumlahin jadi banyak perseginya, betul ya, Rahmi ya. Ada 9. Hati-hati. Oke, next soal selanjutnya. Silakan. Oke, Firas katanya jawabannya 6.
Ya, kita coba ya. Model seperti ini, rumusnya bisa ini, bisa ini, bisa ini tergantung X-nya kata di soal ya. Kalau X-nya ganjil, pakai rumus ini. X-nya genap yang bukan negatif, pakai rumus ini. X-nya genap tapi yang negatif, pakai rumus ini. Pertanyaannya berapakah nilai ini? Berarti adik-adik selesaikan dulu yang 4 ini, bener nggak? Berarti gini 4 adalah bilangan genap tapi yang bukan negatif, bener? Berarti pakai rumus yang ini. Masukin aja ke sini adik-adik. Berarti 2 pangkat 4 ditambah 4 bagi 2. 2 pangkat 4, 16 tambah 4, 20 bagi 2, 10. Nah, baru kita selesaikan. 2 dikurangi 10 min 8. Jadi begini min 8 ya. Min 8 tanda gini. Berarti kalau min 8 itu adalah genap yang negatif. Berarti masuk ke sini. Min 8 dibagi 2 min 4. Iya, betul ya. Min 4 ditambah 10 jawabannya 6. Nah, ini gampang ya, adik-adik. Tapi kenapa nih cuma satu yang jawabnya, Faras? Yang lainnya Viras. Yang lainnya pada kemana nih? Ayo kita bahas lagi, jawab lagi ya. Silakan. Nomor 9, adik-adik. Ya, belum ada yang masuk nih jawabannya. Grafik fungsi ini dan ini berpotongan di dua titik yang berbeda, yaitu K dan L. K-nya koordinatnya A, B, C, D. Katanya jika B lebih kecil dari D, berarti ini B lebih kecil dari D, maka nilai C-nya sama dengan berapa? Nah, adik-adik masih ingat ya, mencari titik potong tinggal di sama denganin. Jadi fungsi ini kalau dibongkar kurungnya plus X kuadrat, berarti kurvanya itu dia lagi senyum ya. Nah, kurvanya lagi senyum. Ini adalah fungsi fx. Fungsi fx-nya adalah y sama dengan x plus 2. Ini langsung aja dikuadrat, ini x kuadrat plus ini kali ini ya, 4x plus 2 dikurang 7. 2 kuadrat 4. 4 kurangin 7 berarti min 3. Nah, satu lagi kurvanya yang lagi sedih ini adik-adik, karena koefisien x kuadratnya minus, berarti kurvanya lagi sedih gini. Nah, anggap aja gitu ya. Berarti fungsi y sama dengan gx-nya adalah 13 min x kuadrat. Nah, kata di soal, dia berpotongan di titik K dan di titik L. K-nya koordinatnya adalah A, B. L-nya koordinatnya adalah C, D. Kita nyari nih titik koordinat ini ya, koordinat titik potong. Adanya masih ingat kan cari titik potong? Iya dong, y-nya disamain. Betul, berarti y fungsinya, fungsi fx adalah x kuadrat plus 4x min 3. Fungsi gx-nya 13 min x kuadrat. Kita kelompokin. X kuadrat dengan x kuadrat di kiri berarti jadi plus 2x kuadrat plus 4x. Ini pindah adik-adik jadi min 16 sama dengan 0. Bagi 2, iya. Udah deh, adik-adik tinggal faktorin ya. Berarti di sini x plus 4 dikali x min 2. Berarti x-nya apa? Min 4. Yang ini pembuat nolnya? Iya, 2. Y-nya berapa? Masukin ke fungsi x-nya. Boleh ke sini, boleh ke sini. Kalau x-nya min 4, min 4 kuadrat 16. 13 kurangin 16 berarti min 3. Kalau x-nya 2, berarti y-nya 2 kuadrat 4, 13 kurangin 4 berarti 9. Oh, berarti koordinat ini adalah min 4, min 3. Koordinat ini adalah 2,9. Cocok ya? B-nya lebih kecil dari D, kata di soal. Pertanyaannya maka nilai C. C itu yang ini nih. Selesai, ada deh, gampang pisan. Ya, kok nggak ada yang jawab ya tadi ya? Coba-coba lagi. Nomor 10, adik-adik. Silakan, adik-adik masih ingat gradien? Apa rumus gradien? Kalau ada dua titik koordinat, silakan. Iya, selisih y dibagi selisih x. Berapa hasilnya? Silakan adik-adik. Oke, ada yang masuk. Jawabannya 3/2. Coba dicek lagi. Apa benar? Oh, 2 maksudnya katanya. Ya. Oke, delta Y. Delta Y. Nah, delta Y itu selisih. Berarti Y ini dikurangin Y ini. 9 dikurangin min 3. 9 dikurang min 3. Jadi plus ya, jadi 12 per delta X. Kalau Y-nya ini kurangin ini, X-nya pun harus sama adik-adik. Ini kurangin ini.
Berarti 2 dikurangin min 4. 2 dikurangin min 4. Oke, yang ini adalah 12, yang ini adalah plus 6. Betul ya, jawabannya 2. Oke, silakan adik-adik nomor berikutnya 11, masih nyambung dengan bacaan tadi ya. Oke, di sini sudah ada yang masuk. Katanya ada yang masuk jawabannya setengah. Ada yang satu. Yang mana nih? P ditambah Q. Ya, sebenarnya adik-adik nggak usah nyari berapa P-nya, berapa Q-nya ya. Karena di sini ada kata-kata melalui. Nah, kalau ada kata-kata melalui atau terletak pada garis, adik-adik tinggal masukin X-nya 1, Y-nya 1. Berarti Y-nya 1 pada saat X-nya 1 nih. Kalau X-nya 1 berarti ini P tambah Q. Selesai adik-adik. Jadi P tambah Q-nya betul ya. Jawabannya adalah 1. Nah, adik-adik tapi kalau tidak jeli ada kata-kata ini, maka adik-adik harus mengerjakan secara biasa. Kalau tegak lurus, berarti gradiennya itu adalah minus kebalikan yang tadi. Ini kan gradiennya 2 ya. Berarti gradiennya adalah minus kebalikannya. 2/1 kebalikannya 1/2. Jadi persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, X1 Y1-nya yang melaluinya. Nah, gini. Kali berarti dibongkar kurungnya aja langsung ya, jadi min setengah X, ini plus setengah, min satunya pindah ke sana jadi min setengah X plus 1/2 atau 3/2. Berarti ini adalah P nya, yang ini adalah Q nya. Jadi P ditambah Q sama dengan min setengah ditambah 3/2, berarti 2/2 ya, sama aja ya jawabannya. Tapi ini lebih keren ada-ada ya, pokoknya kalau ada kata-kata melalui tinggal masukin, beres ada-ada. Oke. Ya, silakan adik-adik apa jawabannya? Oke, di sini sudah masuk jawabannya semuanya benar. Semua pilihan benar. Oke ya. Faktor itu berarti pembagi atau pengali, persekutuan itu berarti yang samanya, berarti yang ada di sini dan ada di sini. Mana yang bisa dibagi oleh ini? Nah, adik-adik yang pertama 30 kuadrat ditambah 60 ini bisa disederhanain adik-adik. 60-nya dikeluarin ya, 30 kuadrat itu kan 30 kali 30, 60 itu 2 kali 30. 30-nya keluar adik-adik. Berarti dalam ini adalah 30 ditambah 2. Berarti 30 dikali 32. Terus satu lagi yang 20 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Ini bisa ini bisa dipecah. Ingat ya, kalau dikurang itu jadi 1 dikurang 1 dijumlah ya, itu rumusnya ya. Nah gini, berarti 16 dikali 24. Nah sekarang adik-adik lihat yang pertama, apakah si ini bisa dibagi 16? Ya. Apakah si ini bisa dibagi 16? Ya, berarti bersekutu, berarti sama ya, sama-sama bisa dibagi 16. Apakah si ini bisa dibagi 24? 24 kita atur-atur adik-adik angka-angkanya. 30 T 3 kali 10, 32 itu 8 kali 4. Nah, 24 itu adalah perkalian 3 kali 8 ya, 24. Ini bisa dibagi yang ini. Ini 24 jelas. Di sini ada angka 24. 48. 48 adik-adik tadi di sini ada 24, 24. Nah, yang ini 4 ini bisa jadiin 2 kali 2. Nanti jadi 24 dikali 2, 48. Berarti bisa dibagi 48. Ini juga sama. 16 T 4 kali 2. 2-nya dikali 24, 48 juga ya. Bisa juga. 64. 64. Ya, 8 kali 4, 32 kali. Nah, ini 10-nya bisa diganti sama 5 kali 2. 2 kali 32 ada 64-nya. Berarti bisa ya. Yang ini ada 64 nggak? Bisa ada deh. 24 ini adalah 4 kali 6. Nanti 16 kali 4 muncul 64. Betul ya, jawabannya semua pilihan. Mantap ya, adik-adik. Ya, silakan nomor berikutnya, 13. Oke, sudah ada yang masuk.
Katanya jawabannya yang E. Yang E itu pernyataan 1 dan 2 tidak cukup menjawab pertanyaan. Nah, ini gini adik-adik, ya. Untuk menjawab pertanyaan yang ada dua pernyataan kayak gini, jawabannya itu harus ya saja atau tidak saja. Jangan bisa ya, bisa tidak, itu nggak bisa ya. Jadi pertanyaannya apakah gini, ini ada barisan aritmatik, barisan yang bedanya tetap katanya 4. Apakah suku ke 2025-nya merupakan bilangan genap? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya harus ya saja atau tidak saja. Jangan bisa ya, bisa tidak. Nah, jadi saya ambil, adik-adik, saya ambil kalau suku pertama dikali suku keduanya bilangan ganjil. Misal ya, 1 tambah 4, 5, tambah 4, 9, tambah 4, 13, dan seterusnya. Ini suku pertama dikali suku keduanya adalah ganjil. Nah, ini sudah dipastikan ini adalah suku ke 2025-nya pasti adalah bilangan ganjil. Nggak mungkin ada yang lain, nggak bisa genap, ada-ada. Nah, berarti ini apakah 2025 genap? Jawabannya kan bisa dijawab tidak, ya. Jadi tidak saja. Berarti ini bisa, adik-adik. Satu saja cukup. Sekarang kalau A1 ditambah A2-nya bilangan genap. Ini ditambah ini genap. Benar ya, 1 tambah 5 kan 6 ya. 6 itu bilangan genap. Dia akan menghasilkan bilangan ganjil. Tapi ada satu lagi. Kalau depannya jangan 1, misalkan 2, tambah 4, 6, tambah 4, 10. Ini juga kan bedanya 4, benar? Ini tambah ini kan genap. Tapi akan menghasilkan di sininya bilangan genap. Jadi jawabannya kalau yang nomor 2 ini A1 tambah A2-nya genap. Genap itu bisa yang ini, bisa yang ini. Jawabannya bisa ganjil, bisa genap. Jadi pernyataan yang kedua tidak bisa menjawab soal ini. Tapi kalau suku pertama dengan suku keduanya dikaliin adalah bilangan ganjil, ini sudah dipastikan yang ini adalah ganjil, adik-adik. Jadi bukan bilangan genap. Ya, jadi bisa menjawab soal ini apakah 2000 suku ke 2025-nya genap? Tidak, jawabannya kan karena kita lihat kalau perkaliannya bilangan ganjil hasilnya pasti ganjil. Ya. Jadi jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Kenapa? Karena pernyataan 2 ini yang jumlah 2 bilangan pertamanya adalah bilangan genap bisa menghasilkan ganjil, juga bisa menghasilkan genap. Jadi ini bisa ya bisa tidak, ada deh. Yang nomor 2. Oh, Pak mau nanya, Pak. Siap. Itu kenapa yang satu benar, kan A-nya kan nggak tahu, Pak, bilangan A-nya. Jika A1 dikali A2-nya bilangan ganjil. Saya ambil aja sembarang bilangan. A1 kali A2-nya ganjil. Ini kan ganjil kalau dikaliin 1 kali 5. Ini bebas, ambil bilangannya bebas ya. Pokoknya mah bedanya 4. Saya ambil suku pertamanya 1 atau suku pertamanya 3 juga boleh. Tambah 4, 7, tambah 4, 11, dan seterusnya. Nah ini kan 3 kali 7, 21 ya. Suku pertama dikali suku keduanya ganjil, maka akan menghasilkan bilangan ganjil di suku ke 2025-nya pasti ganjil juga. Karena adik-adik bisa perhatikan ini bilangan ganjil semua. Benar? Jelas yang nanya? Halo, halo? Respon. Ya, jadi ini tuh harusnya A1 kali A2-nya ganjil, bukan A2-nya yang ganjil ya. Perkalian A1 dengan A2-nya ganjil. Jadi ganjil itu 1 kali 5 kan 5 ganjil. 3 kali 7 21 ganjil. Nah, ini bisa disimpulkan pasti ini adalah bilangan ganjil. Ya. Jadi setiap perkalian yang ganjil pasti akan menghasilkan suku ke 2025-nya yang ganjil atau semua sukunya ganjil.
Oke, sip ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini soal tersulitnya ya. Jadi ini kayaknya harus langsung saya bahas aja. Adik-adik, dasar prinsip dasarnya gini. Jadi kalau saya punya persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0, maka x yang memenuhi di sini ada dua, yaitu pakai rumus ABC min b plus minus akar diskriminan per 2a. Diskriminannya di sini adalah apa? B kuadrat min 4ac. Maka dia dikatakan memiliki ada akar. Akarnya real. Real itu artinya ada. Jika apa? Jika diskriminannya ini adalah lebih besar atau sama dengan nol. Jadi hasil akarnya ini pasti ada, deh. Kalau di dalam akarnya bukan bilangan negatif, ya. Jadi si diskriminannya ini positif atau nol ini pasti ada akarnya, ada x-nya. Real itu ada. Tapi kalau di dalam akar ini minus, maka dia tidak ada akarnya. Itu aja ada deh prinsipnya. Ya, kita coba ngerjain soal ini. Fungsi f dan g dengan variabel ada real didefinisikan sebagai berikut. Untuk bilangan asli b dan d tertentu, dan asli itu dimulai dari 1 ya, 2, 3 dan seterusnya. Apakah terdapat bilangan real r sehingga fr sama dengan gr? Berarti fr itu setiap x-nya diganti r ya. Berarti sini apa? 3r kuadrat plus 2br sama dengan r kuadrat min d. Kemudian kita kelompokin, berarti jadi 2r kuadrat atau 2x kuadrat pada persamaan kuadratnya ditambah 2br ditambah d, ya, sama dengan 0. Kemudian karena pertanyaannya apakah ada nilai r-nya? Ya, ini harus dicek apa? Diskriminan. Diskriminan atau b kuadrat min 4ac-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Untuk jawabannya ada. Kalau negatif berarti tidak ada. Ya. Oke, b kuadrat. B itu yang nempel di ini persamaan dalam bentuk R, berarti ini B-nya ya. 2B dikuadratin berarti 4B kuadrat dikurangi 4AC. A-nya 2, C-nya adalah D dalam hal ini. Berarti di sini adalah 4B kuadrat min 8D. Nah, untuk pernyataan yang pertama, untuk B tidak sama dengan D. B tidak sama dengan D. Tadi B-nya adalah bilangan asli. D-nya juga bilangan asli tertentu. Saya ambil aja misalkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau di sininya 1, tapi di sininya bukan 1. Misalkan 2 ya. Jadi ini hasilnya apa nih? 4 dikurang 16 minus. Berarti tidak ada kan? Tidak ada bilangan real untuk yang ini. Coba lagi untuk yang berbeda ya. Ininya 2, ininya 1. Dibalik nih, ini 2, ini 1. Kan bilangan asli tapi berbeda kan. 2 kuadrat 4 kali 4 16. 16 dikurangin 8. Positif. Jadi ini jawabannya bisa ya, bisa ada, bisa tidak. Karena hasilnya bisa positif, bisa negatif diskriminannya. Jadi bisa ya, bisa tidak. Berarti ini belum cukup. Yang kedua, kalau B-nya lebih besar dari D-1. Misalkan saya ambil D-nya 2. Berarti B-nya berapa? Ada deh. Iya, bisa 1. 2 kurangin 1, 1 ya. 1 yang lebih dari 1 berarti 2, 3, 4 dan seterusnya bilangan asli. Nah, di sini katanya B dengan D-nya nggak sama. Oke, berarti si D-nya jangan diambil, B-nya jangan diambil 2. Yang pokoknya yang lebih dari 1. Bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, kita cek masuk ke sini adik-adik. Kalau B-nya tadi saya ambil 2 bilangan asli ya, maka B-nya nggak boleh 2 kan, nggak sama di pernyataan 1 ya. Saya ambil aja 3 misalkan. Kalau dimasukin ke sini, B-nya 3, 3 kuadrat 9 kali 4, 36 dikurangin 8 kali 2, 16. Nah, ini selalu positif adik-adik. Ya, D-nya 2 selalu positif. Sekarang saya ambil D-nya misalkan 4. 4 kurangin 1, 3. Yang lebih dari 3 tapi nggak boleh sama. 4 nggak boleh, berarti 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Nah, kalau B-nya 5, 25 kali 4, 100. Ini cuma 8 kali 4, 32. Nah, ini selalu positif adik-adik. Ya, jadi
dua pernyataan bersama-sama. Sekarang kalau sama ini seandainya ininya 2, ininya juga 2. B-nya 2, C-nya 2. 2 kuadrat 4 kali 4 16, ini 0. Masih bisa Adik. Kalau B-nya sama dengan D. Ini 4, ini juga 4. 4 kuadrat 16, 64 kurangin 32. Ini juga sama Adik. Masih bisa ternyata. Tanpa harus B tidak sama dengan D. Ya. Kalau B-nya sama dengan D, ternyata dia juga punya akar. Ya, selalu positif atau 0. Misalkan lagi, D-nya saya ambil 5 bilangan asli. Maka di pernyataan yang kedua ini menjadi 5 kurang 1, 4. Berarti B-nya lebih dari 4. Saya ambil yang sama, misalkan 5. 5 kuadrat 25, ini 100, ini 40. Ini kan positif juga. Ya, jadi sebenarnya jawabannya adalah yang 2 saja. Ya, 2 saja cukup. Ya, tapi pernyataan 1 tidak cukup. 2 saja cukup. Jadi 2 saja udah cukup Adik-adik mewakili. Ya, mau B-nya sama, D-nya sama, bebas Adik-adik. Ya, itu jawaban nomor 14. Ini yang agak sulitnya Adik-adik karena harus menganalisa dengan masukin angka-angka bilangan asli, apakah diskriminannya selalu positif atau sama dengan 0. Kalau positif atau 0 berarti dia ada bilangan realnya. Tapi kalau bisa positif bisa negatif, jawabannya tidak cukup. Ya, kita next ke soal berikutnya. Nanti catatannya adik-adik. Ya, oke, kita bahas aja langsung. Sistem persamaan linear, adik-adik perhatikan dulu di sini ada 3 persamaan. Variabelnya ada 3, ya. Saya coba misalkan saya buang X dan Z-nya nih adik-adik. Ini bisa dikali 2 nih semua. Kalau ini dikali 2, maka jadi persamaannya 2X ditambah 4Z sama dengan 10. Nah, nanti adik-adik kalau dikurangin ini dengan ini, 2X-nya habis, 4Z-nya juga habis ya. Tinggal Y adik-adik. Berarti Y sama dengan 13 kurangin 10, 3. Nah, Y-nya itu adalah B. Berarti B di sini adalah angka 3. Berarti 3 kuadrat 9 ya di sini. Tinggal nyari berapa A dengan C. Nah, kalau Y-nya 3, adik-adik masukin ke persamaan yang ketiga. Jadi apa nih? X ditambah 2Y, Y-nya 3 adik-adik. Berarti ini 2 kali 3 dikurang Z sama dengan 2. Berarti X min Z 2 kurangin 6 min 4. Terus di sini ada X tambah 2Z ya. Saya coba X ditambah 2Z sama dengan 5. Saya kurangin, habis ini min 3Z sama dengan min 9. Berarti dapat Z-nya 3. Kalau Z-nya 3 berarti X-nya min 1. Waduh, ini salah nih soal nih. ABC-nya tadi katanya bilangan asli ya. Kalau Z-nya 3 berarti X-nya min 1. Ini salah soalnya adik-adik. Bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. Ini tidak memenuhi nih. ABC-nya katanya harus merupakan bilangan asli. Saya dapat ini bukan asli, ini asli, yang ini asli. Ya, jadi ini tidak bisa dijawab ya soal ini. Ya, udah lupakan adik-adik ya. Itu tidak bisa dijawab. Atau ada saya ada yang salah nggak? Coba. Kali 2, 4Z, 5 kali 2, 10. Benar, terus ini dikurangin.
Ini tinggal Y nya 3, bener. Y-nya 3 masuk ke sini, 2 kali 3 6. Jadi X min Z sama dengan min 4. Terus masuk yang ini, X tambah 2Z 5, eliminasi, dikurangin, ini min 3Z, ya nggak bisa ya. Oh, ini Z-nya plus 3, bener. Z-nya plus 3, kalau ini plus 3, X-nya jadi min. Ini bukan asli, ada deh. Nah, ini bukan asli, jadi ini tidak bisa dijawab ya. Oke, nomor 16.